selamat datang di podcast Leadership. Jadi tema podcast kita kali ini yaitu memimpin dengan memberi contoh. Di podcast kita kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren dan yang sangat berpengalaman dalam bidang organisasi. Yuk kita sambut. Halo semuanya, perkenalkan saya Alan Kusuma Wijaya sebagai narasumber dalam bidang kepemimpinan yang memberikan contoh yang baik. Hari ini saya ditunjuk sebagai narasumber karena saya sudah berpengalaman dalam hal kepemimpinan. Oke semua, di podcast kita kali ini kami beserta dengan para audiens akan memberikan pertanyaan kepada narasumber dengan topik Memimpin dengan memberikan contoh yang baik. Saya punya pertanyaan nih buat kakak. Bagaimana keteladanan dapat menetapkan standar kerja dan budaya dalam organisasi kakak nih? Ya, kalau dari pengalaman saya sendiri, untuk pemimpin itu harus memiliki sifat keteladanan. Karena kan kepemimpinan itu adalah sebuah sifat. Jika pemimpinnya itu teladan, datang tepat waktu, dan juga tidak hanya bualan saja yang dilakukan, biasanya itu akan menetapkan standar yang baik untuk para anggotanya dan juga bisa menjadi budaya dalam organisasi itu sendiri. Sebagai contoh, ketika ketuanya itu selalu datang duluan, akan adanya seperti gambaran umum kepada para anggotanya bahwa kalau saya datang lebih cepat berarti saya seperti pemimpin saya sendiri, karena udah umumnya manusia itu akan mencontohkan hal yang baik. Nah kak, di dalam organisasi ini apa saja perilaku konkret yang Anda gunakan untuk menjadi panutan bagi tim atau bawahan di organisasi ini? Ya, kalau saya sendiri sih perilaku yang saya lakukan kalau ingin menjadi panutannya, seperti umumnya pemimpin itu biasanya harus berwibawa, bertanggung jawab dan beretika dalam memimpin para anggotanya maupun bawahan yang seperti Anda jelaskan tadi. Seperti contoh, ketika pemimpin ini melakukan adanya sifat etika dan juga yang paling penting itu adalah sifat dewasa, yang dimana di dalam organisasi itu memiliki budaya yang berbeda-beda seperti yang sudah kita ketahui. Jadi pemimpin itu haruslah orang yang paling dewasa di grup itu. Jadi menurut saya untuk perilaku yang bisa digunakan itu adalah perilaku dewasa aja, yang dimana dia bisa mendengarkan, bertanggung jawab, dan juga beretika dalam berkomunikasi langsung dengan para bawah-bawahannya. Saya juga punya pertanyaan. Oke. Tantangan apa yang paling sering kakak hadapi jika sudah konsisten dalam perkataan dan perbuatan sebagai pemimpin? Ya, kalau saya sendiri sih selama pengalaman saya, kalau tantangan yang paling sering saya hadapi dalam kepemimpinan, dalam perkataan maupun perbuatan saya, biasanya adalah dimana ketika memimpin itu kan ada periodenya, ada yang periode waktu jangka pendek, jangka panjang. Biasanya jika dalam jangka panjang tersebut, tantangan-tantangan yang saya hadapi ya biasanya ada di dalam bidang internalnya, yang dimana biasanya adanya konflik antar anggota dan juga konflik di luar dalam yang bisa disebut juga dalam progresnya. Jadi itulah tantangan yang paling besar menurut saya. Apalagi ketika adanya anggota-anggota yang tidak setuju, dan juga kan kita ini kalau saya sendiri pemimpinannya ini dalam demokratis biasanya membutuhkan suara dari para bawah-bawahan saya. Nah, tantangannya ya adalah dimana menemukan jalan yang terbaik untuk bisa ya mendapatkan hasil yang bersama-sama. Itu saja. Terima kasih kak. Ya. Saya mempunyai pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaan saya yaitu bagaimana Bapak membangun hubungan dengan bawahan sehingga dapat terjalin saling menghormati dan kepercayaan? Iya, kalau saya sendiri sih biasanya kalau dalam sistem kepemimpinan itu harus adanya batasan dengan bawahan. Kadang-kadang pemimpin yang terlalu mendekatkan diri kepada anggota itu sebenarnya tidak terlalu baik, dan tidak adanya batasan untuk para anggota dan pemimpinnya. Nah, di situ biasanya saya akan melakukan proses yang namanya berkomunikasi untuk tujuannya saja. Lalu kalaupun saya melakukan hubungan untuk menjalin kepercayaan, biasanya pemimpin itu harus bisa melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Karena kepercayaan seseorang itu didapatkan sangatlah susah. Biasanya kalau pemimpin untuk mendapatkan kepercayaan dari anggotanya harus adanya yang namanya tindakan, bukan hanya bicaranya saja.
gitu. Menurut kakak, bagaimana menanggapi kritik dari anggota agar tetap menjadi pemimpin yang konsisten? Sebenarnya kalau dalam kepemimpinan yang demokratis, yang biasanya pemimpinnya itu dipilih oleh masyarakat, kritikan itu adalah hal yang paling umum biasanya. Apalagi kan di sini kalau dalam pengalaman saya, pemimpin yang dipilih oleh anggotanya harus ada kritikan, yang dimana kritikan ini akan menjadi refleksi untuk saya sendiri. Bagaimana caranya supaya progres organisasi saya itu masih tetap dengan visi dan misi. Kenapa harus adanya kritikan ataupun evaluasi untuk pemimpinnya? Kadang-kadang pemimpin itu juga lupa akan esensi dan tujuan visi dan misinya. Dalam beberapa kasus, banyak sekali pemimpin yang hanya memikirkan atau mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan tujuan yang sudah direncanakan dari awal. Saya juga ada pertanyaan nih untuk Kakak Alan ya. Ya. Bagaimana Anda memastikan bahwa anggota organisasi Anda ini memiliki etika dan tanggung jawab sosial yang baik? Kalau kita ngomongin tentang etika dan tanggung jawab pada sosial, biasanya kalau dalam hal yang kecil dulu, etika terhadap pemimpinnya dan etika terhadap anggota yang lainnya biasanya akan dilakukan rapat dan juga evaluasi pada anggota-anggotanya. Apalagi kan kalau kita ngomongin etika dan tanggung jawab itu adalah hal yang paling umum dan hal yang paling dasar bagi pemimpin. Apalagi kalau kita ngomongin etika kan adanya yang namanya opini publik di luar organisasi. Kalau kita melakukan organisasi, biasanya kita akan dilihat secara langsung oleh para orang-orang yang di luar organisasi tersebut. Apakah organisasi ini bertanggung jawab? Apakah organisasi ini sudah beretika dalam melakukan proses kerja mereka? Nah Kak, kalau dalam kepemimpinan yang bisa dihormati dalam berorganisasi gitu, pada budaya organisasi yang sehat, nah menurut Kakak gimana sih Kak? Kalau kita ngomongin kepemimpinan yang dihormati dapat berkontribusi itu begini. Kalau kita dalam sebagai pemimpin ya, ketika pemimpin itu dihormati dan juga seperti yang saya jelaskan dari awal, pemimpin yang dipilih oleh masyarakat kan berarti yang dipilih oleh anggota-anggotanya. Biasanya mereka itu udah menghormati yang namanya pendapat mereka bahwa oh dia ini sebagai pemimpin, dan juga ketika dia jadi pemimpin ataupun di kasus ini adalah saya, jika saya jadi pemimpin yang sudah dihormati oleh anggota-anggota saya, biasanya progres untuk mencapai visi dan misi yang sudah dijelaskan oleh saya sendiri dari awal pertemuan ataupun rapat dengan anggota-anggotanya biasanya dapat berkontribusi dalam progres misinya, visinya juga berjalan dan akan menciptakan budaya yang dimana budaya organisasinya itu menghormati satu sama lain. Oke guys, jadi itu beberapa pertanyaan yang dipertanyakan oleh audiens dan langsung dijawab oleh narasumber kita Terkait dengan podcast kita kali ini yang bertemakan kepemimpinan dengan memberikan contoh yang baik. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan yang baik dapat membentuk standar dan budaya organisasi yang positif dengan menjadi contoh yang baik bagi timnya. Pemimpin yang menunjukkan sikap positif dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik dan meningkatkan kualitas tim.